Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Nugraha. Saya dari kelas 2C dengan NPM akhir 093. Di sini saya kembali lagi pada mata kuliah ilmu gizi ya. Terus dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang penilaian status gizi. Pengertian status gizi menurut Irianto 2007 adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Jadi dari perhitungan yang misalnya kita telah hitung dari status gizi yang kita telah buat, itu menunjukkan bahwa apakah makanan yang sehari-hari kita makan itu, supaya kita makan sehari-hari itu apakah berkualitas atau tidak gitu. Jadi kan misalnya contoh mudahnya, ketika kita setiap hari makan teratur, terus bervariasi dari lauk pauknya itu, insya Allah dari situ juga berarti bisa berefek baik pada tubuh kita gitu. Jadi status gizi kita juga pun normal gitu ya. Jadi itu. Terus dari Cakra Wati Dewi Mustika NH 2014, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk dalam tubuh dan penggunaannya. Itu dari Al-Masir 2004. Dalam Istania Ari Nursan 2013, status gizi adalah sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan yang menggunakan zat gizi dengan 4 klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Ini pada intinya dari para ahli ini juga sama aja ya intinya. Dan tolak ukurnya adalah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi itu juga yang akan menentukan status gizi kita, apakah kita masuk ke dalam buruk, kurang, baik, atau bahkan berlebih. Nah, pada intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap di pertengahan atau di normal baik gitu ya. Jadi tidak berlebihan, tidak kekurangan. Berlebihan pun pasti ada efek negatifnya, kekurang pun pasti ada efek negatifnya. Dan tidak hanya hanya masuk ke tentang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi juga pengeluarannya. Contoh maksudnya pengeluaran adalah aktivitas fisik, maksudnya olahraga kita apakah teratur atau enggak, seperti itu. Itu yang menentukan status gizi itu gimana gitu. Dan intinya kita berusaha untuk tetap normal dan tidak berlebihan, tidak kekurangan, intinya di situ. Terus di sini ada metode penilaian status gizi, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu ada antropometri, klinis, biokimia, biofisik. Terus yang secara tidak langsung, survei konsumsi, statistik vital, faktor ekologi. Terus apa itu antropometri? Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Misalnya contoh massa tubuh, pengukuran linier, terus komposisi tubuh, seperti itu. Mati lampu, maaf. Terus di sini ada massa tubuh, jadi tentang jadi kemudian dari berat tubuhnya, terus dari panjang linier, tinggi badan, dan masuk ke kedua itu penilaian klinis, yaitu penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral, atau pada organ-organ yang terdekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Itu sebenarnya ada tanda-tanda klinis kurang gizi beberapa aja ya disebutin, yaitu misalnya rambut tipis, merah seperti warna gitu, terus wajah seperti orang tua. Mungkin untuk tanda-tanda klinis kurang gizi pun orang akan melihat gitu ya, misalnya di sini juga kekurangan energi dan protein,
orang mungkin secara kasat mata akan tahu, oh anak ini kemungkinan besar kekurangan gizi. Jadi asupan yang masuk ke tubuh dia sangat kurang, itu di bawah rata-rata, dan itu pun dalam jangka yang cukup panjang, jadi efeknya juga sangat kelihatan gitu. Terus tanda-tanda klinis kurang gizi misalnya iga kambang, tampak sangat kurus, tulang terbungkus kulit, jadi sangat misalnya dalam tanda-tanda klinis kurang gizi ini ya sangat mudah gitu. Misalnya kita kan bisa membedakan mana misalnya anak bayi atau anak yang usia 3-4 tahun yang dia gizinya cukup normal dengan anak yang kurang gizi gitu, pasti akan terlihat gitu. Contoh gampang misalnya kayak badannya kurus, terus tulang-tulang misalnya tulang rusuk, tulang tungkai yang semisalnya gitu akan terlihat gitu. Itu sangat mudah untuk dikenali, dan ya sebatas yang saya tahu bahkan anak-anak yang kurang gizi itu perutnya buncit seperti itu, dan banyak mengalami misalnya gangguan kesehatan banyak gitu, yang sangat harus diwaspadai tentang masalah gizi ini. Dan karena masalah ini juga sangat berpengaruh ya ketika ke tumbuh kembang anak itu, jadi tidak hanya pada fisiknya tapi juga mungkin secara mental juga akan berpengaruh gitu. Terus di sini yaitu ketiga, penilaian biokimia, yaitu atau penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, hati atau otot yang diuji secara laboratorium, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Jadi ini mah maksudnya ke tentang laboratorium ya. Terus ketiga adalah penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan strategi gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Oke. Pada nanti saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi yang contohnya saya lagi, mungkin untuk mungkin saat ini untuk yang menjadi contoh saya ya, untuk mudahnya seperti itu mungkin. Oke. Ya baik, pada ini di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri. Di sini menurut saya penilaian ini sangat mudah ya untuk mungkin yang kita yang masih kurang paham tentang masalah ilmu gizi, tapi dalam rumus ini atau cara ini cukup memudahkan kita dalam menghitung apakah kita masuk ke indeks massa tubuh yang mana, apakah normal, baik, kurang, atau bahkan berlebih gitu ya. Oke. Penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri. Di sini rumusnya berat badan dibagi tinggi badan per kuadrat, tapi dalam sini tinggi badannya diubah dulu ke meter. Masuk ke contohnya saya sendiri, yaitu umur saya 20 tahun, berat badan kurang lebih 63 kg, tinggi badan 166 cm. Dengan menggunakan rumus berat badan dibagi tinggi badan per kuadrat. Jadi bisa dilihat ya, berat badan saya 63 kg per 1,66 kuadrat, ini udah diubah ke meter, sama dengan 63 dibagi 2,75, hasilnya adalah 22,90. Nah, dari hasil ini IMT saya termasuk normal karena merujuk pada tabel IMT dari 18,5 sampai 25,0 itu termasuk normal. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam sini indeks massa tubuh saya normal. Jadi mungkin dari saya sendiri tinggal bagaimana menjaga konsisten istilahnya menjaga kondisi saya tetap normal atau bahkan ditingkatkan lagi, atau misalnya dari kebugaran atau
kualitas makanan yang masuk itu mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tapi alhamdulillah dari sini penjelasan dari hasil ini indeks massa tubuh saya normal seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam video kali ini. Saya minta maaf dan mungkin sekian. Ya, saya Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.